Dalam khotbah dipimpin, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi, selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara dan Saudara yang terkasih, mempelai Yohanes Alan, Bagus Setio, dan Clara Wayan Dian Rapista. Mungkin gara-gara namanya Alan, saya yang kena sial beberapa kali, menjadi sialan. Beberapa kali berbenturan dengan mereka berdua ini. Mungkin karena saya salah, saya yang kurang tepat menyampaikan sesuatu, informasi saya kurang runtut, lengkap dengan SPOK-nya menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik. Kalau saya yang salah atau memang saya menyatakan diri saya salah, saya mohon maaf. Alan, siapa yang pilih bacaan? Yang ngetik siapa? Yang ngetik Mas Agus. Kamu tahu yang namanya dalam kitab suci Injil Sinoptik itu ada paralel. Istilah dalam kitab suci paralel dalam Injil Sinoptik. Karena pesan pertama saya, jangan cari bacaan Injil yang orang cari tanya kepada Yesus, bolehkah suami menceraikan istrinya? Jangan pilih itu. Hukum gereja Katolik sudah selesai, final. Perkawinan dalam gereja Katolik tidak bisa cerai. Kalau kamu menyaksikan ada perkawinan orang lain atau perkawinan keluargamu sendiri cerai, itu karena mereka sialan, karena mereka bebal, dudul, mau tersinggung keluarga besar sialan, bodoh. Maksudnya paralel itu yang senada, yang sama dalam Injil Sinoptik. Masih juga pilih dari Injil yang lain, tapi isinya sama. Bagaimana mungkin kamu mau menikah, tiba-tiba sudah tanya, boleh cerai nggak Romo? Boleh. Lalu, mengapa bacaan pertama dari kitab Kejadian? Bab 2 ayat 18 sampai 24. Mengapa kamu pilih itu? Sekarang kamu khotbahi saya. Kalau kamu merasa saya
sulit dibuka ini. Silakan. Kalau perlu saya berlutut di depanmu. Karena saya sudah menemukan tulang rusuk saya. Hanya tulang rusuknya. Tahu sendiri orang Bali kalau tulang rusuk daging di atasnya memang dipanggang, digulung, tapi tulang kalau hanya tulang saja disopun lari ke sana kemari, ujung-ujungnya hanya dikasih anjing. Mengapa kamu sebut bahwa si Clara ini sebagai tulang rusuknya? Dia yang jawab, saya beri tenang. Karena dari perjalanan kita sama dia itu cukup lama, Berapa tahun? sampai 6 tahun. Tunangan berapa kali? tunangannya sekali. Sekali. Oh, sekali. Mungkin saya salah. Saya kurang jeli menggali informasi atau tidaklah. Sekali dengan orang yang sama. Ya, oke. Kamu merasa menemukan orang yang tepat. Sekarang atau sejak dari awal? Dari awal sampai sekarang. Sik. Saya menemukan sesuatu yang tepat dari sejak awal. Mengapa ini diputus? Lalu saya kembali lagi ke barang itu, persis seperti kita belanja ke pasar. Kita pilih barang, air, ini bagus. Ini pilihan yang tepat. Tapi saya masih mencari di toko lain. Kemudian saya kembali lagi ke barang itu. Ngerti maksud saya gitu? Maksudnya tunangan sudah ditinggalkan, balik lagi, kembali lagi. Lalu mengatakan bahwa sejak awal saya mengatakan bahwa dialah sosok yang tepat. Ini jenis tumbal bukti atau tulus. Lalu Clara, kamu dianggap sebagai tulang rusuk oleh si alam ini. Terus kamu anggap dia apa? Apa? Teman hidup dong. Teman hidup. Tak, kadang nggak di teks. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Di bawah semuanya itu untuk dilihat oleh manusia. Manusia itu menamai masing-masing. Ia tidak menemukan, tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Membangunlah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu lalu berkata,
inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya atau ayahnya yang meninggalkan dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Tidak ada teman. Apa jawabannya? Teman hidup. Teman hidup. Bapak Ibu yang sudah menikah lama, benarkah pasangan Anda sebagai teman hidup? Pokoknya ya teman hidup. Mau ngoreksi melas manten, orang dikoreksi, masa cuma teman hidup?